mengenakan. Harvey tiba-tiba terkejut. Dia kemudian tersenyum, orang ini hanyalah seekor anjing yang dibesarkan oleh York Enterprise. Hanya masalah waktu sebelum dia dikeluarkan. Ibu, aku tidak akan bercerai. Bahkan jika kita bercerai, ini bukan urusanmu. Saya harap Anda jangan ikut campur dalam urusan kita. Harvey tertawa dan mengucapkan kalimat ini sebelum mengendarai sepeda listrik kesayangannya dan pergi. Harvey, kamu bukan apa-apa. Lilian bergidik karena marah. Dia hampir menabrak Harvey dengan mobilnya. Namun, dia hanya bisa menekan amarahnya dan dengan cepat pergi setelah melihat kepadatan di sekitar mereka. Mandy berjalan ke meja depan perusahaan selama jam kerja. Dia kemudian melihat dua gadis tertawa sambil mengatakan sesuatu dan banyak karyawan yang menonton. Suami Nona Zimmer adalah pecundang. Dia mengatakan bahwa dia akan memberi mawar dari Praha. Beraninya dia mengatakan itu. Bukankah dia melihat dirinya sendiri di cermin? Belum lagi dia mengendarai sepeda listrik, bahkan sandalnya rusak. Seorang pria seperti dia harus pergi dan meminta makanan sebaliknya. Ya, aku tidak tahu kenapa Nona Zimmer akan menemukan pecundang seperti itu. Jika dia bukan pecundang, dia tidak akan menjadi menantu yang tinggal di rumah. Jika itu aku akan menceraikannya sejak lama. Ada begitu banyak orang yang merayu Nona Zimmer di luar sana. Mandy terdiam. Kamu? Mandy menggigit bibir merahnya dan wajahnya memerah seolah-olah dia demam ketika mendengar komentar ini. Dia sangat malu. Nona Zimmer, kedua gadis di meja depan tampak ketakutan ketika mereka melihat Mandy. Nona Zimmer, kami hanya berbicara omong kosong. Tolong jangan marah. Diam, Mandy berteriak saat tubuhnya sedikit gemetar. Matanya merah dan dia hampir menangis. Mengapa dia memiliki suami yang tidak berguna? Suami orang lain adalah elit bisnis atau dari keluarga kaya. Namun suaminya adalah menantu yang tidak berguna. Tidak hanya dia tidak bisa melindunginya, dia selalu membuatnya aib di depan orang lain. Saat ini, telepon di meja depan berdering. Gadis yang ketakutan itu menjawab telepon dan berkata dengan lembut, Nona Zimmer, keamanan mengatakan bahwa sebuah perusahaan logistik telah mengirimi Anda 1 truk penuh barang. Bolehkah kita membiarkan mereka masuk? Untukku. Mandy terkejut saat itu. Dia tidak membeli apa-apa, tapi dia tetap mengangguk. Segera, dia melihat seorang pria tampan dan mengenakan jas elit berjalan masuk. Dia berkata dengan penuh hormat, apakah kamu, Nona Zimmer? Ini adalah layanan pengiriman ekspres global yang dilakukan oleh perusahaan kami. Ini dikirim dari Praha. Silakan tanda tangan untuk itu. Praha. Mandy menyelesaikan penandatanganan kontrak dengan terkejut. Saat pria tampan itu mengganti tangannya, beberapa kuli dengan hati-hati membawa kotak kayu kelas atas yang indah dan meletakkannya di lobi. Bagian atas kotak itu bertabur kristal mengkilap yang menyilaukan di bawah cahaya. Semua mata karyawan terbuka lebar. Wow, apakah ini dari Praha? Dan kotak ini sangat indah, apa isinya? Nona Zimmer, bisakah kamu membukanya dan membiarkan kami melihatnya? Sebagian besar karyawan wanita di perusahaan periklanan. Pada saat ini, semua karyawan mengantisipasinya dengan mata berbintang. Meskipun Mandy bingung, dia memberi isyarat kepada pria itu untuk membuka kotak kayu setelah melihat semua orang begitu bersemangat. Meskipun demikian, pada detik berikutnya, semua orang tercengang dan teringat selama beberapa menit. Ini adalah mawar dari Praha. Apakah kamu yakin? Bukankah berita menyebutkan bahwa ada penurunan produksi mawar Praha tahun ini? Berapa banyak ini? Pria tampan itu melihat gadis-gadis itu sangat senang. Dia kemudian tersenyum dan menunjuk buket mawar. Dia berkata, Nona Zimmer, izinkan saya untuk memperkenalkan Anda. Ini adalah mawar dari Praha. Anda semua harus tahu bahwa ini adalah kumpulan mawar terbaik tahun ini. Tapi, ini bukan barang yang paling berharga, lihat di sini. Pria tampan itu menunjuk ke tengah buket mawar besar, di mana ada mawar kecil seukuran bros. Namun, jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa itu bukan mawar, sebaliknya, itu dilapisi berlian dan permata dari berbagai warna. Jantung Praha. Mandy terkejut. Dia merasa seperti sedang bermimpi. Jantung Praha dirancang dan diukir oleh beberapa master seni paling terkenal dalam sejarah Praha. Ini adalah satu-satunya di dunia.
Itu sangat unik, apalagi itu adalah simbol Praha. Meskipun sangat berharga, namun tidak pernah dijual. Dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan mengirimkannya kepadanya hari ini. Wow, siapa yang mengirim ini padamu? Nona Zimmer, ini harus diberikan oleh pengagummu. Ini kemurahan hati, bisakah itu dikirim oleh Tuan Sander? Tidak merindukan suami Zimmer yang tidak berguna juga mengatakan bahwa dia ingin memberikan mawar dari Praha. Bagaimana dia membeli bisa mawar itu? Bahkan jika dia menjual dirinya sendiri, dia masih tidak mampu membelinya. Mandy benar-benar tercengang. Siapa yang akan menerima mawar dan jantung Praha? Mandy sama sekali tidak memikirkan Harvey, karena dia tahu tentang situasi keuangannya yang terbaik. Dia biasanya memberikan uang saku. Dia bahkan tidak mampu membeli mawar biasa, apalagi mawar dari Praha. Dia mungkin tidak akan bisa memperbaikinya. Mungkinkah? Apakah itu dikirim oleh Don? Hati Mandy dipenuhi dengan emosi yang aneh ketika dia memikirkan hal ini, sedikit bergerak namun sedikit pemalu. Din Yoonghee, di Platinum Hotel. Hotel ini juga dianggap sebagai tempat terkenal untuk tujuan hiburan Din Yoonghee dan biayanya tidak rendah, menyampaikan bahwa orang-orang yang datang ke sini terkenal dan memiliki banyak pengaruh. Oleh karena itu, ada banyak mobil mewah yang diparkir di pintu gerbang di depan hotel. Kali ini, pesta reuni perguruan tinggi Harvey diadakan di tempat ini. Harvey bersenandung sedikit dan memarkir sepeda listriknya di tempat parkir di gerbang. Meskipun dia kaya sekarang, dia adalah orang yang bernostalgia. Sepeda listrik ini telah bersamanya melalui pasang surut selama 3 tahun. Dia tidak bisa meninggalkannya. Tiba-tiba, ada klakson yang memekakkan telinga dari belakang sebelum dia memarkir sepeda listriknya dengan baik. Apakah kamu bodoh? Apakah Anda seorang pria pengiriman atau pelayan? Apa kamu tidak tahu aturannya? Beraninya Anda menempati tempat parkir dengan sepeda listrik yang rusak itu. Apa kau sudah gila? Audi A4 berhenti di belakang Harvey. Seorang pria menjulurkan kepalanya, menunjuk ke arahnya, dan berteriak. Harvey tanpa sadar menoleh. Keduanya tercengang sejenak. Ketua kelas. Harvey bereaksi. Orang ini adalah teman sekelasnya dari perguruan tinggi yang telah menjadi ketua kelas selama beberapa tahun.